Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dewi Cahyani MMMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Manajemen sumber daya manusia sebagaimana kami pelajari memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung keberhasilan SDGs, terutama dalam aspek pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, inklusivitas tenaga kerja, peningkatan kuantitas pendidikan, kesetaraan gender, dan kesejahteraan sosial. Peran manajemen sumber daya manusia yang strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, berkelanjutan dan produktif menjadi landasan penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan global. Secara umum, Sustainable Development Goals atau SDGs adalah 17 tujuan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan-tujuan ini mencakup sebagai berbagai aspek seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak sehingga perlindungan lingkungan sebagai bagian dari agenda global. SDGs membutuhkan kontribusi dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi, dan individu. Manajemen sumber daya manusia atau kita kenal dengan SDM memegang peran strategis dalam mendukung tercapainya SDGs. Melalui pengelolaan tenaga kerja yang efektif, organisasi dapat mendorong praktek kerja yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, serta memastikan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan pendekatan yang terencana, kebijakan SDM dapat diselaraskan dengan tujuan SDGs untuk mencapai dampak yang lebih luas. Tidak hanya bagi organisasi, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk tujuannya, pada kesempatan kali ini kami mencoba menjelaskan mengenai hubungan antara manajemen dan SDGs. Dalam konteks ini, manajemen SDM dilihat sebagai jembatan yang menghubungkan tujuan organisasi dengan kontribusi yang nyata terhadap SDGs. Misalnya, kebijakan inklusif yang mendukung kesetaraan gender atau SDG 5, atau pengelolaan tenaga kerja berbasis standar kerja layak atau SDG 8. Selanjutnya, memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi dapat berkontribusi pada SDGs melalui kebijakan SDM. Hal ini mencakup praktek-praktek seperti pengembangan kompetensi karyawan, pelibatan tenaga kerja dalam program berkelanjutan, serta penerapan standar kerja yang etis dan transparan. Untuk pembahasan definisi manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah proses strategis yang melibatkan pengelolaan aset manusia dalam organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi sambil memberikan dampak positif pada masyarakat. Menurut Armstrong 2020, manajemen sumber daya manusia mencakup praktek-praktek seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, serta pengelolaan kinerja karyawan. Dalam konteks berkelanjutan, manajemen sumber daya manusia juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mendukung kesejahteraan karyawan dan tentunya masyarakat yang lebih luas. Terdapat beberapa kaitan antara
SDM dengan SDGs. Kaitan yang pertama yakni atau manajemen sumber daya manusia memiliki kontribusi langsung dalam mendukung beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, diantaranya SDGs 4 dalam arti pendidikan berkualitas. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia dapat mendorong program pelatihan berkelanjutan bagi karyawan, memastikan pengembangan kompetensi mereka sejalan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan digital, keberlanjutan, dan pengelolaan konflik. Yang kedua, SDG 5 atau kesetaraan gender. Kebijakan SDM yang inklusif seperti penerapan standar rekrutmen dan promosi yang adil merupakan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesetaraan gender. Hal ini juga dapat diwujudkan melalui program mentoring dan dukungan bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Untuk poin yang ketiga, SDG 5 atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. SDM dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memastikan upah yang adil bagi karyawan. Dengan mengadopsi standar kerja layak, organisasi dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, sekaligus bisa mendorong produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada beberapa pendekatan strategis dalam sumber daya manusia untuk SDGs. Yang pertama, pengembangan karyawan berbasis berkelanjutan, yakni menyediakan program pelatihan yang fokus pada keberlanjutan, misalnya pengelolaan limbah dan efisiensi energi, serta pelatihan keterampilan yang mendukung transisi ke ekonomi hijau. 2. Pengelolaan rantai pasok tenaga kerja yang etis, yakni memastikan bahwa semua tenaga kerja dalam rantai pasok diperlakukan secara adil dan bekerja dalam kondisi yang aman, termasuk tenaga kerja kontrak atau freelance. Nomor 3, yakni inklusi sosial dan pengurangan ketimpangan. Dalam hal ini, memperkenalkan kebijakan kerja yang mendukung kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan memberikan peluang yang setara bagi semua individu. Untuk temuan penelitian atau studi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yakni dampak kebijakan sumber daya manusia pada SDG 8. Sebuah laporan dari World Economic Forum 2022 menunjukkan bahwa implementasi standar kerja layak meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga 15%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan motivasi dan kepuasan kerja karyawan ketika mereka bekerja dalam lingkungan yang sehat dan menerima kompensasi yang sesuai. Selanjutnya, kesetaraan gender dan kinerja organisasi. Penelitian yang diterbitkan oleh Harvard Business Review 2020 menemukan bahwa organisasi yang mendukung kesetaraan gender atau SDG 5 memiliki performa hingga 20% lebih baik dibandingkan organisasi yang menerapkan kebijakan serupa. Kebijakan ini termasuk mendukung fleksibilitas kerja, menciptakan program mentoring untuk perempuan, dan memastikan akses yang setara untuk semua posisi. Selanjutnya, penemuan selanjutnya ini studi global Unilever, sebuah perusahaan multinasional, menerapkan kebijakan inklusif yang mendukung kesetaraan gender.
dan pekerjaan yang layak. Perusahaan ini mencatat peningkatan loyalitas karyawan dan reputasi positif yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, contoh aplikasi dalam kehidupan nyata atau pendidikan. Yang pertama, korporasi. Satu, Unilever setelah mengintegrasikan kebijakan inklusif yang mendukung pengurangan emisi karbon. Sejalan dengan SDG 13 atau aksi iklim, perusahaan ini berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih dalam rantai pasokannya pada tahun 2039. Selain itu, Unilever juga mendorong inklusi sosial dengan mendukung usaha kecil melalui program berkelanjutan. Selanjutnya yakni Google. Google menyediakan program pelatihan keterampilan digital gratis melalui platform seperti Grow with Google. Program ini membantu individu di seluruh dunia meningkatkan keterampilan digital mereka, mendukung SDG 4 atau pendidikan berkualitas, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Selanjutnya dalam hal pendidikan ada beberapa hal. Yang pertama yakni integrasi program pelatihan keberlanjutan dalam kurikulum. Lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Wageningen di Belanda telah mengintegrasikan program keberlanjutan dalam kurikulum mereka. Program ini melatih tenaga pengajar dan staf dalam prinsip keberlanjutan yang dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar mendukung SDG 4. 2. Pengelolaan tenaga kerja berbasis kebijakan kerja layak. Dalam hal ini, institusi pendidikan seperti Finland International School mengimplementasikan kebijakan kerja layak bagi tenaga pendidiknya, termasuk keseimbangan kerja dan kehidupan serta pelatihan keberlanjutan. Langkah mendukung SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kita menginjak pada bab yang terakhir, yakni kesimpulan. Untuk rangkuman, jadi kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah motor penggerak utama dalam mendukung implementasi Sustainable Development Goals atau dikenal dengan SDGs. Dengan mengintegrasikan tujuan SDGs ke dalam strategi SDM, organisasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan global yang lebih baik. Kebijakan yang memberdayakan tenaga kerja seperti pelatihan berkelanjutan, kesetaraan gender, dan pekerjaan yang layak tidak hanya mendorong keberhasilan organisasi, tapi juga menciptakan dampak positif yang luas tentunya bagi masyarakat. Untuk sebagai saran sedikit, kami menyarankan untuk mencapai keberhasilan dalam mendukung SDGs, perusahaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah perlu adanya bersinergi dalam menerapkan kebijakan SDM yang mendukung tujuan keberlanjutan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberi manfaat yang berlanjutan bagi semua pihak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.